mereka adalah ternyata para pelaku UMKM yang pinjamnya itu adalah kredit KUR, di mana KUR itu tidak masuk, sementara yang masuk ya yang pinjam reguler saja. Untuk penghapusan ini memang tidak bisa mendaftar. Penghapusan ini tidak bisa mengajukan. Penghapusan ini adalah kriterianya ataupun yang memang berhak untuk siapa saja yang menghapus datanya sudah ada di bank ya perbankan itu sendiri. Selamat datang kembali di channel ini. Mudah-mudahan kalian yang sedang terlilit hutang dimudahkan kerjaannya, usahanya agar mampu melunasi hutangnya. Baik, pada kesempatan kali ini saya mau membahas mengenai kredit macet Bank BRI. Dalam hal ini pinjaman KUR itu tidak masuk dalam program pemutihan atau penghapusan kredit yang sudah ditandatangani oleh Presiden Prabowo. Di mana alasannya karena kredit KUR merupakan program pemerintah yang masih jalan dan untuk sistem pengkreditannya KUR ini merupakan kredit yang ada penjaminnya, yaitu Jamkrindo sama Askrindo. Kemudian pada saat nasabah itu mengalami macet ataupun pada saat mengalami tutup usia, maka yang mengcover dua penjamin asuransi BUMN ini. Nah, kemudian yang tak kalah penting mau saya sampaikan adalah kenapa kemudian KUR tidak masuk pada kriteria penghapusan kredit UMKM ini. Alasannya ya itu tadi. Nah, yang banyak berkomentar di video saya sebelumnya adalah para pelaku UMKM, di mana menurut yang berkomentar ke video saya sebelumnya adalah banyak masyarakat, artinya banyak yang menonton video saya itu terkena dampak bangkrut, terkena dampak banjir, ada juga yang terdampak yang sangat terkena dampak COVID, usahanya itu menjadi sepi, kemudian bahkan ya memang tidak bisa melanjutkan usahanya. Akhirnya masyarakat tidak mampu membayar sehingga berharap juga bisa ataupun juga bisa ikut penangguhan ini. Nah, yang tak kalah penting dari yang banyak berkomentar di video saya sebelumnya adalah mereka adalah ternyata para pelaku UMKM yang pinjamnya itu adalah kredit KUR, di mana KUR itu tidak masuk, sementara yang masuk ya yang pinjam reguler saja. Jadi gini teman-teman, untuk penghapusan ini memang tidak bisa mendaftar. Penghapusan ini tidak bisa mengajukan, penghapusan ini adalah kriterianya ataupun yang memang berhak untuk siapa saja yang menghapus datanya sudah ada di bank ya perbankan itu sendiri. Nah, akhirnya mungkin barangkali kemarin mendengarkan pernyataan Presiden Prabowo merupakan angin segar tentang penghapusan ini, maka menurut saya untuk sekarang jangan terlalu dipikirin aja. Artinya ya dengan kebijakan ini kalau dapat ya alhamdulillah, kalau nggak dapat ya udah anggaplah bukan rezeki seperti itu. Artinya tetap teman-teman fokus pada apa yang bisa dikerjakan sekarang, misalkan sedang membangun usaha baru atau sedang masih bertahan di usaha yang lama atau bahkan yang tidak berusaha yang baru melainkan mempunyai pekerjaan lain ataupun bekerja di sebuah perusahaan sudah tidak berusaha lagi, sudah tidak mempunyai usaha lagi, tetaplah fokus di itu aja. Artinya jangan fokus pada kebijakan penghapusan ini. Supaya apa? Supaya tidak mengganggu konsentrasi teman-teman untuk bangkit lagi. Kenapa? Karena itu tadi, tentang penghapusan ini tidak bisa daftar dan tidak bisa mengajukan. Ini mutlak keputusan perbankan nantinya, dan juga informasinya yang saya dapat adalah bagi mereka yang sudah macet, infonya yang sudah 10 tahun ke atas. Nah, kemudian nasabah tersebut
setelah 10 tahun ke atas masih ada kategorinya, macetnya seperti apa, kemudian apakah sudah masuk ke penghapus bukuan. Jadi masih sangat sejelimet itu. Nah, yang tak kalah penting, mental itu tadi teman-teman tetap siapkan bagaimana kemudian menghadapi kalau yang tidak dapat sekarang, ataupun jangan terlalu mikirin kebijakan ini, ya disampaikan aja, misalkan ditagih ya udah seperti biasa. Namanya memang tidak ada, ya mau gimana lagi, intinya gitu. Yang terpenting teman-teman tetap mempunyai keinginan untuk melunasi hutang itu. Kalau soal mau jaminan tersebut mau dilelang ataupun karena memang itu teman-teman sudah tanda tangan sebelumnya, dalam arti menjaminkan asetnya itu, misalkan ada kredit macet sehingga memang tidak punya kemampuan untuk membayar, maka solusi terakhirnya adalah eh, melunasi ataupun menjual aset itu, kemudian agar bisa mampu melunasi hutangnya. Intinya kan seperti itu. Maka ada yang berkomentar juga, bagaimana Pak, orang tua saya pernah pinjam di Bank BRI kalau nggak salah, kemudian usahanya bangkrut. Setelah bangkrut itu eh, usahanya di pasar, kemudian sekarang meninggal dunia, kemudian tidak mampu membayar. Maka harusnya kalau seperti itu ya teman-teman, saya pernah bekerja di perbankan, saya di marketing, artinya nasabah saya itu selalu saya tawarkan untuk mengantisipasi hal itu. Artinya kan memang tidak mampu membayar dan eh, mohon maaf, tutup usia duluan itu kan tidak ada yang tahu. Jadi seluruh nasabah saya waktu itu selalu saya tawarkan, kalau kalau saya sih mewajibkan sih. Gimana caranya nasabah ini ikut asuransi seperti itu, ikut asuransi kematian. Artinya pada saat tutup usia, maka yang mengcover untuk pelunasan hutangnya adalah pihak asuransi tersebut. Memang sangat berat, teman. Misalkan pinjam 50 juta saja, itu masih ada potongan untuk asuransi seperti itu. Dan potongan asuransi itu untuk tenor 3 tahun sampai 5 tahun itu bukan biaya yang sangat sedikit, artinya tidak cukup 500.000. Waktu itu kurang lebihnya 1 jutaan ke atas. Cuma pada saat nasabah tidak mampu membayar, dalam hal ini mohon maaf sudah tutup usia duluan, ini enak teman-teman. Maksudnya tidak mewariskan ke ahli warisnya, itu hutangannya langsung dihapus sama pihak asuransi itu. Enaknya di situ. Memang sangat berat karena kan orang kita mau pinjam itu kan butuh modal, sementara masih mau dipotong untuk eh, biaya asuransi. Kan sebenarnya berat untuk pelaku usaha kecil seperti itu, untuk para pelaku UMKM. Cuma antisipasinya ya memang harusnya ikut. Kenapa ya? Hal-hal yang tidak diinginkan itu takutnya terjadi. Akhirnya beberapa nasabah, ada nasabah yang dia pinjam 200 juta, kemudian tenornya itu 5 tahun dulu, saya memproses itu kur, dulu 200 juta, pinjam 200 juta, usahanya supaya ayam petelur, kemudian di 3 bulan pertama, banyak musibahnya teman-teman nasabah saya ini. Ya mudah-mudahan diparingi apa? Diampuni segala dosa-dosanya almarhum ini. Jadi pertama di 3 bulan pertama rumahnya kebakaran. Rumahnya kebakaran, kemudian eh, tidak mampu membayar, sudah tersiok-siok di 3 bulan pertama. Kemudian di 5 bulan, setelah 2 bulan setelah kebakaran itu tutup usia teman-teman. Jadi ya akhirnya saya proses, saya datang ke pemakaman, kemudian saya menemui ahli waris dan keluarganya untuk diproses asuransinya. Akhirnya ya memang langsung dilunasi teman-teman, sama pihak asuransi ya, meskipun nunggu berapa bulan setelah pengajuan,
kemudian nanti jaminan itu langsung dikasihkan ke ahli waris. Tidak seperti kasus yang berkomentar di video saya sebelumnya, di mana ada keluarganya, orang tuanya itu sudah tutup usia, sementara dari pihak perbankan itu masih tetap menagih. Ya, kalau menurut saya itu prediksi saya berarti tidak ikut asuransi, teman-teman. Ini pentingnya asuransi untuk pengkreditan itu ya. Memang saya merasakan sendiri, saya juga pelaku usaha, saya pernah di perbankan dulu, ya. Untuk bayar asuransi itu memang berat, teman-teman. Kenapa ya? Karena itu, kita mau minjam ke bank itu kan buat modal, malah masih biaya admin, belum lagi biaya tambahan asuransi itu sangat berat. Artinya masih dipotong-potong itu kan sangat berat, teman-teman. Cuma enaknya pada saat hal-hal yang tidak diinginkan, contohnya tutup usia kayak gitu, itu enak, teman-teman. Maksudnya tidak kepikiran lagi karena memang sudah ada yang mengcover seperti itu. Nah, balik lagi, apakah kredit macet di Bank BRI dalam hal ini pinjaman KUR, pinjaman kredit usaha rakyat yang bunganya super rendah itu, apakah masuk pada kategori penghapusan kredit yang sudah ditandatangani oleh Presiden? Jawabannya ya tidak masuk, teman-teman. Artinya ya pemerintah kan memang tidak bisa memuaskan semua pihak ya, cuma mau gak mau yang harus kita terima ya begini kebijakannya. Dan meskipun harapan besar dari yang sebagian yang nonton video saya itu ya banyak sekali para pelaku UMKM yang di mana status kreditnya ataupun pinjamannya itu adalah pinjaman kredit usaha rakyat. Seperti itu. Nah, kemudian banyak sekali pelaku usaha yang pinjam kredit usaha rakyat itu mengalami usaha yang tidak baik-baik saja. Ada yang bercerita ke saya kena dampak penggusuran karena eh, proyek jalan tol atau apa itu sampai sekarang ternyata tidak ada apa-apa katanya. Banyak bercerita. Ada juga yang saya tadi itu yang keluarganya yang meninggal, ada yang kena banjir. Terus kemudian ada yang kena, yang paling banyak yang berkomentar itu ada yang dampak dari COVID itu sampai detik ini, dampak dari COVID sampai sekarang itu masih belum bisa pulih, teman-teman. Jadi bagi para pelaku UMKM yang berkomentar di video saya sebelumnya, banyak yang masih belum pulih, teman-teman. Akhirnya angin segarnya dari info kemarin itu tentang penghapusan itu ya masyarakat, entah itu kalau ngomongin UKM kan langsung ya berarti kan kita kan masuk UMKM seperti itu, meskipun dagang apa, usaha apa, masukkan UMKM. Sementara kriterianya ternyata tidak sembarang UMKM, teman-teman. Yang mendapatkan fasilitas itu adalah para UMKM, petani, dan nelayan. Seperti itu. Di mana dari dua kategori ini juga masih dipilih yang bukan pinjaman KUR. Jadi masih banyak kriterianya, teman-teman. Cuma ya harusnya kalau ini pandangan saya pribadi, agar masyarakat tidak terlalu banyak berharap lebih, sebenarnya jangan kemudian diumumkan seperti kemarin itu seolah-olah dipukul rata, kemudian para UMKM itu mau dihapus seperti itu ya. Mungkin kurang tepatnya itu ya, kalau memang yang mau dihapus itu hanya beberapa kriteria saja, yang pada akhirnya nasabah ataupun para pelaku UMKM yang mengalami macet, di mana itu bukan petani dan nelayan, menjadi sangat-sangat berharap. Ada banyak yang berkomentar di video saya sebelumnya, tolong Pak, ini tidak bisa ya. Cuma kalau saya sendiri bisa apa? Artinya saya cuma menyampaikan informasi ataupun langkah cara yang bisa saya sharingkan ke teman-teman. Kalau saya sendiri ya tidak mampu ataupun tidak bisa melunasi hutangnya teman-teman. Saya juga mempunyai kredit di perbankan, saya juga mengalami macet.
Artinya yang mau saya edukasi itu, oh ini loh kebijakan dari pemerintah tentang penghapusan kredit ini. Ternyata tidak semua para pelaku UMKM itu dapat. Ada beberapa kriteria, salah satunya itu adalah petani dan nelayan. Selain petani dan nelayan, status kreditnya itu bukan kredit KUR, teman-teman. Jadi masih banyak kriteria ataupun syarat-syarat kemudian untuk ikut program ini. Nah, yang pada akhirnya sekali lagi teman-teman yang masih fokus, yang masih bertahan di usaha yang lama, atau yang sudah berganti usaha, atau bahkan yang sudah mencari kerja, sudah bekerja, tetaplah fokus di itu. Tidak usah memikirkan tentang penghapusan ini. Intinya kalau teman-teman dapat ya alhamdulillah, kalau nggak dapat ya udah bukan rezeki. Hal-hal yang sifatnya tentang ditagih ataupun ditagih terus, kemudian dilelang dan ya itu memang prosedur dari perbankan, teman-teman. Artinya mau nggak mau teman-teman tetap harus hadapi karena teman-teman kan sudah menandatangani sebelum pencairan dulu tentang jaminan tersebut. Mudah-mudahan video kali ini memberikan informasi tambahan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kalau ada saran, kritik, silahkan tinggalkan di kolom komentar dan sampai jumpa di video berikutnya.